Terima kasih atas berkat-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, hari ini kami akan memulai weekly online worship. Tolong berkati pimpin kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dari nama Tuhan Yesus kami. Amin. Terima kasih Venoya, Tuhan berkati. Oke, puji-pujian itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari penyembahan kepada Tuhan juga. Untuk itu, saat ini kita akan mendengarkan beberapa buah lagu pujian. Dan untuk lagu pujian yang pertama, kita akan dengarkan lagu dari Mikana Situmorang. Dalam hatiku ada lagu dari surga yang suci. Tak ada lagu yang lebih merdu. Itulah lagu kasih. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Ku kasih Yesus yang telah mati dan membasuh dosaku. Diberinya lagu dalam hati yang ku nyanyikan selalu. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Ku akan nyanyi lagu itu dengan malaikat semua. Betapa indah, betapa merdu lagu biduan surga. Dalam hatiku terdengarlah lagu merdu senang dari surga yang terang. Dalam hatiku terdengarlah lagu kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Mikana, Tuhan memberkati. Oke, selanjutnya lagu pujian yang kedua akan dibawakan oleh Abigail Raranta bersama kakak dan mamanya. Tiap hari aku selalu berjalan, ku teguh hadapi cobaan, percaya
Abigail, kakak, dan mama. Tuhan memberkati ya. Baik semuanya, saat ini sebelum kita akan mendengarkan renungan, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tema, lagu Sion edisi lengkap nomor 123, Ceritakanlah Kisah Yesus, yang videonya akan diputar. Baik, adik-adik semua, saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang untuk saat ini akan dibawakan oleh pendeta muda Jufri Antukali. Dan sebagai perkenalan singkat, pendeta muda ini sudah memiliki 2 orang anak dan saat ini sedang melayani sebagai staf di kampus 1000 Missionary yang ada di Manado. Oke, dan untuk judul firman Tuhan adalah ahli roti, dan untuk yang akan membaca ayat nih ada 2 orang, yaitu Jevan dan Jason Kawengian. Oke, untuk itu kesempatan yang indah ini diserahkan kepada pendeta muda Jupri untuk membawakan firman Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih. Pada saat ini, apakah kita baca ayat dulu? Nanti waktu diperlukan saja, Kapten. Oh, nanti di pas apa ya? Oke. Oke, saya coba share screen dulu ya. Share screen. Sorry. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada saya. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Bisa ya? Oke. Sebelum saya mulai, saya rindu untuk kita berdoa sekali lagi sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau untuk menempatkan waktu ini secara khusus untuk mempelajari firman Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari boleh menjadi kekuatan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik, pada saat ini judul renungan yang saya bawakan yaitu ahli roti. Dari ahli roti ini kita akan melihat apakah yang menjadi tolak ukur dan hal baik apa yang kita bisa lihat. Dan saya harus bilang di awal bahwa kita perlu melayani di saat kita mau mengikuti akan teladan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya rindu mungkin ada satu orang yang boleh baca, tolong baca Yohanes pasal 6 ayat 1.
Yohanes pasal 6 ayat 1 ya. Yohanes 6 ayat 1. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Oke. Ayatnya yang kedua. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayatnya yang ketiga. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Oke. Di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, kita mendapatkan informasi di sana. Ada seorang yang disebut sebagai Yesus. Dia pergi. Di ayat 1 dibilang, Yesus berangkat ke seberang danau. Lalu di ayat yang kedua, ada banyak orang yang mengikuti dia. Dan alasan mereka mengikuti dia, karena si Yesus suka sekali untuk buat mujizat. Mujizat penyembuhan, dan ada begitu banyak orang sakit yang disembuhkan. Lalu, di ayat yang ketiga, Yesus pergi ke gunung, dan dia duduk di situ bersama-sama dengan Yesus, itu ada murid-muridnya. Jadi ada beberapa tokoh yang menonjol di sana. Pertama ada Yesus, ada orang-orang banyak, bahkan ada murid-murid yang mengikuti dia. Dan alasan kenapa terkumpul banyak orang di situ, itu ada di ayatnya yang keempat. Boleh tolong baca, satu orang baca di ayatnya yang keempat. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Oke, di ayat 4, memang benar mereka terkumpul, tapi mereka mempunyai satu event atau keadaan di mana mereka akan pergi ke Yerusalem. Di saat itu ada acara untuk ke Yerusalem, orang-orang lewat di mana Yesus mengadakan mujizat dan Yesus di gunung. Lalu, boleh tolong baca ayatnya yang kelima. Boleh tolong baca ayatnya yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Oke, jadi di ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, di sana ada kejadian. Sudah ada begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Lalu, di ayat yang kelima, ada kendala di sana. Kendalanya adalah, ada begitu banyak orang yang harusnya memiliki makanan, tapi tidak ada tanda-tanda bahwa akan ada makanan yang akan diberikan. Lalu dia bilang, Yesus memandang sekelilingnya. Yesus lihat ada begitu banyak orang. Jumlah orang ini adalah 5.000 orang yang laki-laki saja yang terhitung. Lalu, saking banyaknya orang ini, Yesus bertanya kepada si Filipus. Apa yang dia tanyakan? Dia tanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Dari 12 murid Yesus, di situ Yesus bertanya kepada cuma satu murid. Di sana ada Yohanes, di sana ada Petrus, di sana ada Yudas, ada semua. Tapi kenapa Yesus bertanya kepada seorang yang bernama Filipus? Di ayatnya yang ke-6. Boleh tolong baca di ayatnya yang ke-6. Silakan Jason. Ayat 6. Oke, saya baca ayat 6 ya. Oh, silakan. Bentar ya. Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya, kenapa Yesus mau menunjuk Filipus? Dia bertanya kepada Filipus, ternyata Yesus punya tujuan yang khusus untuk seorang yang bernama Filipus. Kenapa Yesus menunjuk si Filipus? Lalu di ayatnya yang ke-7, tolong baca ayatnya yang ke-7.
Ayat yang ke-7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak. Roti Jawab seharga Filipus 200 kepadanya. dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Jadi si Filipus bilang, roti seharga 200 dinar ini tidak akan cukup sebenarnya. Sekalipun roti itu kalaupun ada harga 200 dinar itu, kalaupun ada, dipotong kecil-kecil pun itu tidak akan cukup sebenarnya. Kenapa? Karena di dinar itu, 1 dinar harganya adalah itu mata uang Romawi. 1 dinar harga upah kerja. Kalau sekarang dihitung 100.000 lah 1 hari. Nah, kalau dikalikan dengan 200 dinar, ada berapa uang yang terkumpul nanti? Ada yang boleh jawab? Kalau 1 dinar itu 100.000, jika ada 200 dinar, ada berapa jumlah uangnya? Ada yang bisa bantu jawab? 1 juta. Berapa juta? 1 juta. 1 juta. Ada yang lain lagi? Kalau 1 dinar, itu harganya sekarang 100.000. Kalau dia ada 200 dinar, uangnya kalau di 2021 ada berapa? Ada yang bisa bantu lagi jawab? 20 juta. 20 juta. Terima kasih banyak. Jadi kalau dibikin sekarang di ayat ini di kehidupan kita sekarang, Filipus jawab Filipus kepadanya di ayat yang ke-7, roti seharga berapa juta? 20 juta itu tidak akan cukup untuk mereka ini. Ada berapa banyak orang di sana? Itu ada di 5.000 orang laki-laki. Ayatnya yang ke-10. Coba baca di ayatnya yang ke-10. Boleh minta tolong satu orang baca ayatnya yang ke-10. Naomi. Oke. Ayat yang ke-10, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jadi ada 5.000 orang dengan 20 juta, jadi dibelikan, kalau roti dibeli dengan harga 20 juta, si Filipus bilang itu tidak akan cukup. Kenapa dia tidak cukup? Karena yang terjadi di sana adalah kalau 100.000 dikali 200 dinar itu sama seperti 20 juta. Kalau 20 juta dibagikan kepada 500 orang laki-laki, itu artinya 1 orang dapat 4.000 ya. Nah, kalau itu laki-laki, kalau perempuan jadi kali 2. 4.000 itu dibagi 2, jadi 1 orang 2.000. Ada yang pernah makan di warung makan sampai kenyang, harganya cuma 2.000? Ada. Saya rasa untuk, ada. Iya. Ada. Tapi kalau mau kasih makan itu banyak orang, itu hal yang mustahil sebenarnya. Dan kalau makan itu 2.000 1 orang, ya itu mungkin untuk case-case tertentu. Tapi dicerita di Yohanes pasalnya yang ke-6, dibilang di sana, setelah Filipus menjelaskan bahwa uang, kalaupun ada uang di Yesus, itu tidak akan cukup. Lalu di ayatnya yang ke-7, di ayat yang ke-8, di ayat 8 bilang, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Jadi, di saat seorang Filipus, ini Uncle Filipus bilang, oh Yesus,
Nggak cukup, kalaupun ada uang 20 juta nggak cukup. Lalu tiba-tiba datang seorang yang bernama Andreas. Si Andreas bilang, Yesus, di sini memang nggak punya banyak, tapi cuman ada 5 roti dan 2 ikan saja. Tapi karena si Filipus ini, Uncle Filipus cuma sudah dengar akan presentasi atau penjabaran dari Uncle Filipus, apa yang Uncle Andreas bilang? Dia bilang, tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Si Andreas juga ragu lagi. Walaupun ada biarpun kecil, dia tetap ragu. Tapi di ayat yang ke-10, Yesus bilang, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Di cerita ini, ada pelajaran yang penting yang kita dapatkan. Yaitu yang pertama, seorang Filipus terlalu khawatir dengan kehidupannya. Dia terlalu khawatir dengan apa yang akan dimakan, dia lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Dari mana saya tahu? Karena Yesus di Yohanes pasalnya yang ke-6 Dan meragukan. menanyakan sesuatu yang lebih penting sebenarnya. Apa yang dia tanyakan? Dari beberapa terjemahan di Yohanes pasal 6 ayat 5, Yesus hanya bertanya di mana kita dapat membeli makanan. Di terjemahan yang lain, where can we buy bread? King James Version bilang, when shall we buy bread? From where may we buy loaves? Jadi pertanyaan Yesus sebenarnya jelas. Yesus bertanya di mana tempat untuk beli roti, tapi si Filipus jawab apa? Roti seharga 20 juta tidak akan cukup. Itu sama seperti kalau nama siapa sini? Oh, Friendly dan Lovely Siregar. Misalnya orang tua tanya, Friendly dan Lovely, di mana Alfamart terdekat di sini? Lalu si Lovely jawab, uang 20 juta tidak akan cukup untuk beli roti. Apakah itu masuk akal? Saya rasa tidak. Karena orang tuanya tanya apa? Di mana Indomaret atau Alfamart terdekat? Lalu si Friendly jawab lagi, oh tidak cukup, uangnya mama dan papa tidak cukup. Apakah itu jawaban yang benar? Saya rasa tidak. Benar kan? Itu jawaban yang salah. Karena harusnya jawab, oh di sebelah sana ada, itu turun sedikit, ada jalan, lalu ada Alfamart sebelah kanan. Harusnya jawabannya seperti itu. Tapi Uncle Filipus, dia menjawab sesuai dengan kemampuan berpikirnya, bukan dengan bergantung kepada Tuhan. Tapi jangan khawatir. Di ayat selanjutnya, seorang yang bernama Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai. Uncle Andreas memang tidak mempunyai uang yang banyak, tapi dia hanya mampu membawa seorang anak dengan roti. Adik-adik tahu siapa ini? Laki-laki yang bawa roti ini? Tidak ada yang tahu? Oh, saya Anak kasih tahu. kecil. Anak kecil, namanya adalah Roti Boy. Kenapa Roti Boy? Karena itu, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Anak yang mempunyai roti dan ikan. Seorang Andreas hanya mampu membawa seorang anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Lalu di saat Uncle Andreas membawa anak ini, sebenarnya dia tidak membawa sesuatu yang wow, yang sangat luar biasa. Seorang Andreas hanya membawa anak ini kepada Yesus, dan Yesus yang meminta kepada anak ini untuk diberikan kepada banyak orang. Lalu apa yang terjadi? Ada begitu banyak orang yang diberi makan. Dari anak ini, roti ini diberkati dan menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Berapa banyak orang itu? 5.000 laki-laki saja.
hanya 5.000 yang dihitung laki-lakinya. Bagaimana dengan ibu-ibu, anak-anak, ada begitu banyak lagi. Tapi roti itu didapatkan dimulai dari seorang anak. Ini yang disebut sebagai roti boy dan fish boy. Dari anak kecil ini, kita melihat akan pentingnya untuk melayani orang lain. Melayani dengan apa? Bukan dengan hal yang besar. Jangan tunggu nanti dengan 20 juta. Jangan tunggu dengan nanti skill yang besar baru kita bisa melayani. Jadilah seperti pertama, Andreas yang membawa apa yang bisa dia bawa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, jadilah seperti anak kecil ini yang membawa, memberikan apa saja yang dia bisa berikan kepada Tuhan. Sebenarnya, roti jelai itu adalah roti yang berbeda dengan roti gandum. Siapa yang pernah makan roti gandum? Ada? Oke. Kalau roti jelai sudah pernah makan? Oh, belum ada? Oh, ada yang pernah makan. Roti jelai dan roti gandum itu adalah roti yang berbeda. Roti gandum itu roti yang enak. Tapi roti jelai memang enak. Tapi kalau ada roti gandum, orang lebih suka makan roti gandum. Namun apa yang dibawa oleh seorang anak ini? Yang dia bawa bukan roti gandum, yaitu roti jelai. Apa artinya roti jelai? Itu adalah roti, kalau tidak ada roti gandum, baru makan roti jelai. Roti prioritas di Israel itu, di zaman Yesus itu adalah roti prioritas adalah roti gandum. Tapi anak ini hanya dapat membawa roti cadangan, yaitu roti jelai. Tapi apa artinya itu roti jelai? Roti jelai itu mungkin tidak begitu wow, tidak begitu luar biasa. Tapi di saat diberikan di tangan Yesus, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Pada hari ini, kita perlu menjadi orang yang melayani orang lain. Kita perlu menjadi orang yang suka untuk melayani orang lain. Pada saat ini saya mau tunjukkan kepada teman-teman, orang-orang yang mau untuk menjadi roti jelai yang menjadi berkat bagi orang lain. Oh, enggak ada suara ya? Iya. Oke. Harus aktifkan share sound lagi, pendeta. Ya, Mungkin mesti share ulang, tapi ke share sound. oke. Saya coba lagi ya. Oh ya, sound. Optimize video ya. Oke. Setiap jiwa orang-orang muda diselamatkan oleh Kristus. Mereka dipanggil untuk bekerja dalam namanya. Setiap orang muda harus memikul tugas yang telah dipercayakan dan melakukannya dengan setia. Sekiranya setiap orang-orang muda menjadi misionaris yang hidup, pekabaran zaman ini akan dapat cepat tersebar ke seluruh dunia, ke setiap bahasa, kaum, bangsa, maka Yesus akan datang. Orang muda harus diajar bagaimana bekerja untuk Tuhan. Mereka harus dilatih, didisiplin, digembleng, dan metode yang terbaik menarik jiwa kepada Kristus itu harus dilakukan bagi orang-orang muda yang siap untuk diutus pergi menjangkau jiwa-jiwa. Saya bersyukur mengenal pergerakan 1000 misioneri dan bergabung dalam pergerakan ini. Saya dilatih bagaimana mempelajari firman Tuhan lewat meditasi Alkitab. Yang tadinya saya bingung ketika membaca satu perikop, kadangkala saya merasa hampa membacanya. Tetapi saya diarahkan bagaimana merenungkan
dan mendapatkan pelajaran penting aplikasi yang boleh membentuk saya, mengajari saya lewat meditasi Alkitab. Saya seorang yang sulit menghafal, tetapi setelah dilatih hari demi hari, saya merasakan saya semakin mudah untuk menghafalkan. Di sana saya dilatih banyak berdoa. Setiap hal saya diingatkan untuk berdoa. Ketika saya sulit, saya teringat untuk berdoa. Ketika tidak mampu menghafal, saya teringat untuk berdoa. Dengan pertolongan Tuhan, yang tadinya saya seorang penakut, Tuhan mengubah saya menjadi orang yang lebih suka untuk pergi kepada orang lain daripada menutup diri. Dulunya saya takut menawarkan orang untuk belajar Alkitab, karena saya takut pertanyaan mereka dan saya takut mereka tidak menerima saya. Saya takut untuk menutup pintu rumah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan saya dilatih di tempat ini. Saya diberikan keberanian untuk pergi ke rumah orang-orang yang tidak saya kenal. Dengan pertolongan Tuhan, saya dilatih untuk berani pergi kepada orang lain, bahkan mencari orang lain untuk mau belajar Alkitab. Saya diutus ke ladang penginjilan untuk mengabarkan kabar baik selama kurang lebih 10 tahun. Banyak berdoa, banyak puasa. Nyata terasa di ladang penginjilan. Tantangan demi tantangan dapat dilewati hanya dengan pertolongan Tuhan. Pergumulan demi pergumulan Tuhan izinkan untuk mengubah dan membentuk pribadi saya. Sukacita yang tak terlukiskan melihat jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Penginjilan adalah pekerjaan kita yang sesungguhnya, dan Anda adalah duta besar Kristus untuk mengabarkan kabar keselamatan. Saudara dan saya punya keterbatasan dan kelemahan, tetapi dengan pertolongan Tuhan, dilatih di kampus misioner, saudara dan saya akan dimampukan. Lukas 19 ayat 10 bunyinya demikian. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, Yesus pergi meninggalkan surga dan melakukan pekerjaan terbesar, yaitu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di bumi. Maukah Anda pergi meninggalkan kesibukan Anda untuk melakukan pekerjaan surga terbesar ini? Once a missionary, always a missionary. Pekerjaan yang sukses bagi Kristus tidaklah banyak bergantung pada jumlah atau talenta, melainkan pada kesucian maksud. Pada kesederhanaan dalam iman yang sungguh-sungguh, tugas pribadi haruslah ditunaikan. Tanggung jawab pribadi harus dipikul. Usaha pribadi haruslah diadakan bagi orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Gantinya memindahkan tanggung jawab kepada seorang yang pada anggapanmu lebih banyak dikaruniai kemampuan daripada engkau, bekerjalah sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi, mari kita menjadi seperti Andreas, Uncle Andreas. Mari kita menjadi seperti Roti Boy, Fish Boy, anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Walaupun mungkin tidak begitu berharga di mata manusia, tapi di saat itu dibawa kepada Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin adik-adik di tempat ini, di Zoom meeting ini, di sekolah ini, di Kerubium Academy Homeschooling, talentanya cuma menyapu, bisa menyapu dengan bersih, gunakan itu untuk melayani. Talenta saya cuma bisa bantu orang tua untuk masak, lakukan itu dengan baik, dan menjadi berkat bagi orang lain. Jika talenta saya cuma bisa menjadi bikin mainan untuk bisa share ke orang lain, buat itu. Jangan tunggu nanti jadi pendeta bisa jadi melayani. Kita harus menjadi seperti anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi saya dan kiranya kepada adik-adik semua dan semua guru. Biarlah mari kita bekerja sama dengan Tuhan untuk boleh menjadi
orang yang melayani dimanapun kita berada. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan dan mau berterima kasih kepada pendeta, boleh lambaikan tangan. Gelap ya. Terima kasih pendeta, Tuhan berkati. Oke, oh ya pendeta, jadi hari ini ada salah satu siswa yang ulang tahun. Namanya adalah Abigail Ranta. Jadi kita akan minta sebelum pendeta keluar, boleh tolong berdoa untuk Abigail yang saat ini berulang tahun. Oke, silakan. Baik, suara saya bisa terdengar jelas ya? Iya. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta kami, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami, boleh memimpin kami sampai saat ini, telah memberkati orang tua, anak-anak, para guru, bahkan kami semua. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memanggil kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kami boleh jalankan itu dengan senang hati untuk boleh menjadi pengalaman bagi kami berjalan dengan Yesus. Tuhan, kami berdoa, biarlah berkat yang Tuhan telah percayakan pada kami, meskipun mungkin itu roti jelai, atau hanya ikan, atau talenta yang kecil, biarlah itu boleh kami gunakan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bahkan dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi terang, menjadi surat Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk teman kami, adik Abigail Raranta yang berhari ulang tahun. Biarlah Tuhan yang telah menyertai dia boleh lahir di dunia ini, boleh terus Kau berkati untuk masa depan selanjutnya. Biarlah Tuhan yang telah menyertai dia di masa lalu, Tuhan yang sama juga yang akan menyertai dia masa sekarang dan di masa depan. Kiranya Engkau memberkati orang tuanya, saudaranya, semua keluarganya yang telah mensupport dia, boleh ada sampai saat ini, untuk boleh tetap setia di dalam Tuhan. Kiranya Engkau memberkati masa depannya ke depan. Biarlah semuanya boleh diraih untuk menjadi berkat bagi Tuhan dan kiranya bagi manusia. Terima kasih banyak Tuhan atas pelajaran yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih banyak Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk melayani. Kami berdoa, bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun Abigail. Selamat ulang tahun Adik Abigail. Dan terima kasih pendeta untuk pelayanannya. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Oke, baik adik-adik semua. Saat ini kita akan masuk dalam doa kelompok ya. Seperti Kita akan masuk dalam doa kelompok. tidak akan sempat karena sudah jam 12. Oke. Jadi mungkin karena pendeta juga ada urusan setelah ini, mungkin kita bisa foto bersama. Kemudian nanti ditutup oleh Mirna, doa tutup. Oke. Oke, jadi mungkin semua boleh buka kameranya. Mana senyum manisnya? Jangan lupa dihitung ya. Siap. Oke, Rebecca. Yang pertama dulu ya. Coba mana kita pakai reaksi ulang tahun buat kakak Abigail. Ayo. 1. Siap. 1, 2, 3. Oke, wait. Ada 1 lembar lagi. Wait. Sabar ya. Lembar yang kedua. Sama-sama mana reaksinya sudah hilang? Jasking. Sebentar ya. Ya. Sekali lagi. 1,
2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk pelayanannya. Uncle Jupri. Terima kasih Uncle Jupri. Oke, kita akan lanjut dengan doa tutup ya. Iya, boleh. Oke. Untuk doa tutup akan dibawakan oleh Mirna Lisnawati. Silakan Mirna. Mari kita sama-sama Semuanya berdoa ya. Kita satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini, pada siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu bersekutu, bersatu ke dalam hadirat-Mu Bapa, sudah mendengarkan makanan rohani yang telah disampaikan oleh Pendeta Jupri. Biarlah Engkau selalu memberikan kepada kami kasih sukacita serta kesehatan selalu kepada keluarga kami masing-masing serta kepada kami di ujung ini ya Bapak. Tuhan, pada saat ini kami berterima kasih karena makanan rohani yang telah kami dengar dapat membangun jiwa kami agar kami dapat melayani orang-orang di sekitar kami yang lemah imannya, dapat Engkau kuatkan melalui firman yang telah dibawakan ya Bapak. Pada siang hari ini juga kami ingin berdoa untuk guru-guru yang mengajar kami, serta orang tua yang mendidik kami di rumah, dimanapun kami berada, orang tua kami selalu mengingatkan kepada kami, agar kami bisa menjadi anak yang baik, sopan, dan penurut ya Bapak. Pada siang hari ini juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun, kiranya Engkau memberikan panjang umur serta sehat selalu ya Bapak. Nah, doa dan pengharapan kami, sempurnakanlah doa ini ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih Mirna, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Sampai kita kembali ketemu lagi di acara yang sama.